Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali kita terima pesan yang mau kita sama-sama belajar, kita sama-sama renungkan, kita sama-sama menggali untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk kita terus kerjakan ya. Pesan Tuhan yang diberikan minggu ini di judulnya adalah pahami kembali kunci keberhasilan. Ya, kenapa sampai Tuhan kasih pesan ini? Artinya kan bisa jadi ada orang-orang percaya yang selama ini sudah mulai melupakan kunci-kunci keberhasilan yang pernah Tuhan berbicara lewat pesannya beberapa waktu yang lalu ya di gereja ini. Makanya kenapa Tuhan ingatkan kembali ya, artinya kan mungkin ada hal-hal yang sudah kita tidak lakukan, ada hal-hal yang mungkin sudah bergeser, ada hal-hal yang mungkin cara-caranya udah jadi enggak seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita baca ya, ini kan di dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang ke-8 yang menjadi dasar firman-Nya. Kita baca sama-sama. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3, yuk kita baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau pagi ini Tuhan berbicara perkataan ini kepada kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan seterusnya. Kita bayangkan Bapak Ibu, dalam kehidupan yang kita jalani misalnya hari-hari ini, Tuhan kemudian berbicara kepada kita. Tuhan sampaikan ayat ini kepada kita pribadi lepas pribadi. Setiap hari kita berjalan, kita dipenuhi dengan yang namanya keberhasilan. Bahkan kita juga selalu dalam hidup kita selalu dipenuhi dengan yang namanya beruntung. Ada sesuatu yang kita lakukan berhasil, kemudian juga beruntung. Kira-kira gimana rasanya? Pastikan rasanya wow, sangat luar biasa sekali ya. Wow, sangat indah sekali. Kenapa? Karena bukan cuma kata berhasil aja yang kita terima, tapi juga ada kata beruntung. Ya, dua-duanya ini, kunci ini dikasih oleh Tuhan ya buat kita. Kalau kita lihat kata berhasil di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya kan mendatangkan hasil. Ada hasilnya, beroleh atau mendapat hasil, berbuah atau tercapai maksudnya. Tetapi kan kemarin kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kata berhasil ini kan dalam bahasa Ibrani-nya itu salah. Yang dimaksudkan itu adalah hasil dari sesuatu yang diraih. Lewat apa? Lewat ketekunan, lewat kerja keras, lewat perjuangan, lewat pengorbanan. Mungkin kalau kita renungkan yang lebih mudah gitu ya, kata berhasil ini, Bapak Ibu pasti kan masih ingat ya, waktu bulan Juni lalu kan ada pertandingan sepak bola Piala Eropa, di mana di final itu kan bertanding Italia lawan Inggris. Italia ini, negara Italia ini terakhir mereka juara Piala Eropa itu tahun 1966. Bisa Bapak Ibu bayangkan perjalanan panjang sampai 2021 mereka berhasil memenangkan Piala Eropa untuk kedua kalinya. Itu kan lewat sebuah proses yang panjang. Mereka mengikuti ya pertandingan Piala Eropa kan diadakan 4 tahun sekali ya, kayak kalau nggak salah. Waktu ikut gagal ya di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu kan 50 tahun itu kan mungkin melewati beberapa generasi ya, karena kan orang main bola kan pasti ada usianya terbatas ya, nggak mungkin udah usia sampai waktu dia misalnya tahun 66 dia udah umur 25 tahun, kemudian 2021 masih main juga, wah udah ketuaan, yang lari juga mungkin udah ngos-ngosan. Itu kan lewat beberapa generasi, kemudian dipilih pemain-pemain yang terbaik, dipilih orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman terbaik, skillnya ya, kemudian mentalitasnya ya, itu kan dinilai semua. Kemudian waktu hal-hal pendidikannya dan lain sebagainya semua diperhatikan, sampai kemudian dibentuklah sebuah tim, ditunjuk pelatih yang punya strategi yang luar biasa, yang bisa memahami dan lain sebagainya, sampai akhirnya waktu di final pada akhirnya mereka berhasil lewat perpanjangan waktu, kemudian ada penalti dan lain sebagainya, seperti itu. Itu kan berarti kita sangat mudah untuk itu ya, kata berhasil itu seperti itu. Ada perjalanan yang panjang, ada prosesnya ya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Wah, waktu mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di generasi sebelumnya gagal, waduh rasanya sakit hati, waduh rasanya nyesel banget ya, aduh rasanya
down dan lain sebagainya. Tapi kemudian sampai pada satu titik mereka bisa bangkit, mereka bisa membuat sebuah kekompakan, ya tim bekerja sama dan lain sebagainya sampai akhirnya berhasil. Begitu juga dengan kata beruntung, ya. Kata beruntung kan kalau paling mudah kita ambil di dalam bidang olahraga juga, ya. Kalau Bapak Ibu yang suka dengar suka menyaksikan pertandingan bulu tangkis, ya. Kan komentator tuh kadang-kadang seru gitu ya, mengomentari jalannya pertandingan, ya. Wah, kadang-kadang satu poin tuh yang sekarang tuh nggak tahu siapa tuh yang jadi hostnya ya. Wah, ramai sekali kadang-kadang. Satu poin aja sampai wah kadang teriak-teriaknya seperti itu. Nah, ada misalnya dalam satu momen misalnya ketika bola ada dikembalikan, kemudian dengan tidak sengaja ya pengembaliannya itu menyentuh bibir net, dan waktu bola itu menyentuh bibir net masuknya ke area lawan. Komentator seringkali menyatakan wow, lucky ball, keberuntungan, bola keberuntungan. Karena apa? Karena menyentuh bibir net kemudian masuk gitu, seperti itu. Nah, kita kan suka melihat hal seperti itu gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat terjemahannya yang sudah disampaikan kemarin kan, kata beruntung itu kan dalam bahasa Ibrani-nya sakal, mengacu kepada suatu hasil yang diakibatkan dari sebuah penggemblengan penting, sehingga orang yang mengalaminya menjadi pribadi yang lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak. Ya beda sekali kan dengan perkataan orang ketika melihat pertandingan tadi. Itu kan kebetulan gitu kan, waktu mengembalikan bola nyentuh bibir net masuk ke lapangan musuh lawan, ya. Cuma kebetulan, ya. Karena sebuah pukulan seperti itu. Tapi kan beda artinya dengan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendengarkan pesan Tuhan buat jemaat RDMB ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di aplikasi RDMB atau juga lewat YouTube. Inti pesan Tuhan ya sebagaimana yang sudah ada tertulis di aplikasi RDMB. Di sini kan dikatakan Tuhan merasa perlu untuk menyatakan kembali kepada kita umatnya tentang janji, keberhasilan, dan keberuntungan. Ya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Pasti setiap kita ingin ada selalu dalam hidup kita ada keberuntungan, ada keberhasilan. Jadi sesuatu yang normal. Ya, kita nggak mau pasti ngalami yang namanya kegagalan. Tapi di sini lewat pesan ini kita diingatkan, kita perlu memahami makna keberhasilan dan keberuntungan yang dimaksud Tuhan melalui pesannya ini. Dunia mendefinisikan keberhasilan dan keberuntungan dengan cara yang berbeda. Ya kan di situ sudah diuraikan, dijelaskan ya. Makanya nanti Bapak Ibu perlu untuk mendengar ya penjelasannya lewat YouTube atau aplikasi ya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan memperpanjang inti pesannya karena Bapak Ibu bisa baca ya. Bisa baca, bisa juga mendengarkan baik-baik. Pagi hari ini, hal-hal apa lagi yang perlu kita pahami ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini dan apa yang saya dapatkan lewat perenungan yang saya siapkan pagi hari ini. Yang pertama, sadari bahwa firman Tuhan adalah petunjuk yang sangat penting bagi hidup orang percaya. Bukan hanya petunjuk Bapak Ibu, sebetulnya penuntun ya. Kalau petunjuk itu kan kadang-kadang ibaratnya gini lah, kalau Bapak Ibu beli alat elektronik, handphone misalnya, itu kan biasanya suka ada buku petunjuk. Atau kadang-kadang dikasih CD ya, atau bentuknya mini disk seperti itu ya, supaya Bapak Ibu nanti mendengar atau membaca dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang orang malas. Orang cuma dengar dari penjualnya, Pak ini kelebihan HP ini begini loh, bisa ini, oh ya udah, wow luar biasa ya, ya udah saya beli yang ini. Udah sampai rumah, fungsinya kan cuma terbatas seperti apa yang mungkin udah disampaikan oleh si penjual, dan juga ya cuma buat misalnya WhatsApp, ya Instagram dan sebagainya. Tapi cara-cara untuk lebih lagi menunjukkan kemampuannya yang lebih lagi, kadang-kadang kita nggak ngerti caranya. Padahal di buku petunjuknya ada gitu. Di sini kan kalau kita baca kembali di ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang ke-1, di sini kan dikatakan yang pertama, janganlah engkau lupa. Perhatikan baik-baik, janganlah engkau lupa. Lupa apa? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sekarang bagaimana kita mau memperkatakan firman Tuhan ya, tapi nggak pernah kita masukkan firman Tuhan itu, nggak pernah kita terima firman Tuhan. Kita cuma dengar, ya udah lewat begitu aja.
Ini kan perlu baik-baik untuk kita renungkan bersama-sama. Kenapa saya katakan menjadi bagian terpenting? Iya, benar-benar sangat penting. Apalagi sebagai orang percaya, kalau kita enggak menganggap bahwa firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah sesuatu yang penting, itu sangat sayang sekali. Dulu sebelum saya bertobat, saya mungkin di rumah punya Alkitab, ya tersimpan begitu aja. Boleh dikatakan mungkin sebagai buku petunjuk, tapi nggak pernah dibaca. Tapi ketika bertobat, lahir baru, ini kan firman Tuhan ini kan menjadi sesuatu yang kalau dibaca, wah ini menjadi penuntun hidup ya. Ini petunjuk bagaimana kita harus belajar memahami, bagaimana kita harus berubah cara pandang, cara pikirnya. Kemudian juga kan menjadi sebuah kekuatan ketika kita baca, mungkin mulai kita gali, kita selidiki. Kemudian kita terapkan, kita lakukan, kita hidupi firman Tuhan itu. Hari lepas hari. Dan kadang-kadang kan mungkin ketika hadapi tantangan masalah, aduh kenapa ya sampai begini. Kadang-kadang kan tiba-tiba muncul, ya. Muncul ada satu ayat firman Tuhan yang tiba-tiba diingatkan. Oh, kalau kita memahaminya kan ketika kita sering kali setiap hari merenungkannya, kita mulai oh itu loh maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara itu? Mungkin pada saat kita baca, kita nggak ngerti. Kita tanya, tapi kita juga mungkin masih belum mengerti, memahami. Atau mungkin sudah mulai mengerti. Ya udah kita simpan, tapi tujuannya buat hidup saya apa ya? Ya kita simpan. Sampai pada saat kita hadapi, kita baru tahu, oh ternyata firman Tuhan ini Tuhan berbicara. Tuhan taruhkan di dalam hati. Oh ini loh yang Tuhan maksudkan buat hidup saya. Kadang kan bisa seperti itu. Bahkan cara Tuhan itu banyak. Cara Tuhan berbicara itu banyak sekali. Nah jadi ketika kita lakukan, kita perkataan firman itu kan sangat luar biasa. Makanya kenapa ketika Tuhan berikan pesan ini buat kita, ya pahami kembali kunci keberhasilan. Kemarin kan kita sudah dipaparkan oleh Bapak Gembala survei yang dilakukan tentang orang-orang percaya, ya, yang menginginkan benar-benar wah hidupnya itu berhasil, beruntung di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi kan sayangnya dari hasil survei kan cuma 19 orang percaya yang membaca firman Tuhan itu secara teratur, ya. Nah ini kan kalau mungkin saat ini kita harus sadari kadang-kadang kan mungkin kita nggak bisa seperti itu ya, nggak sempurna seperti itu. Kita kadang-kadang berusaha setiap hari, tapi ada kadang kala, aduh waktu kita nggak ngerti ini sama sekali, aduh ini apa sih ceritanya, kadang-kadang dilewat begitu aja. Atau kadang-kadang ketinggalan, waduh hari ini nggak keburu baca, karena ini, karena itu, dan banyak alasannya ya. Karena kita nggak mendisiplinkan dengan baik. Ayo mulai hari ini nggak ada kata terlambat. Yuk mari kita mulai kembali, kita revisi kembali, mulai disiplinkan untuk baca Alkitab setiap hari. Ada begitu banyak hari-hari ini aplikasi yang menyediakannya. Tetapi kan kita harus benar-benar belajar untuk memahami sendiri. Jadi ya memang baik kalau kita misalnya bisa mendengarkan firman Tuhan yang orang yang ngomong kita cuma dengar doang. Tapi kan sangat disayangkan kalau kita nggak benar-benar memahaminya. Makanya kita harus baca. Makanya kan di situ dikatakan di kata selanjutnya, tetapi renungkanlah itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kan ada waktu-waktu tertentu yang harus kita sisihkan untuk kita belajar merenungkan firman Tuhan itu. Belajar untuk menggali, ya mendalami, menyelidiki firman Tuhan itu. Ini apa? Nah seperti itu, atau berdiskusi. Ya seperti itu. Itu kan sesuatu yang bisa membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tujuannya adalah apa? Jelas sekali, supaya kita itu bertindak hati-hati dengan sesuai, ya sesuai dikatakan. Artinya bertindak hati-hatinya itu kan sesuai. Jadi bertindak hati-hatinya bukan karena kita berhati-hati sendiri, tapi dikatakan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kan kita harus menyelaraskan. Waktu kita bertindak itu, ini benar nggak ya? Sesuai nggak ya dengan firman Tuhan? Sesuai nggak ya dengan perkataan Tuhan ini? Nah ketika Tuhan tuntun juga kan pasti, oh ini benar, jelas ini perkataan Tuhan. Karena kan hari-hari ini iblis berusaha untuk mencoba untuk terus masuk dengan berbagai cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya mungkin dengan cara-cara duniawi yang mulai diambil seperti itu. Dan kita harus hati-hati. Makanya kita harus jadikan firman Tuhan atau akhirnya sebagai penuntun buat hidup kita. Karena apa? Waktu kita jadikan sebagai penuntun, ya, itu kan akan memberikan petunjuk-petunjuk di dalam hari-hari kita.
menjadi pedoman akan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya sebetulnya firman Tuhan ini sebenarnya jauh lebih dahsyat lagi. Nah makanya kan kita perlu ya, seperti arti dari kata berhasil ini kan sesuatu proses. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan. Begitu juga baca firman Tuhan ini. Kita perlu untuk memaksakan diri kita, mulai mendisiplinkan diri kita. Terus berusaha mendisiplinkan diri kita. Tekun, taat untuk melakukannya. Ya karena itu kan yang seringkali gagal di tengah jalan. Ya, waktu kita tekun nih di awal-awalnya, udah di tengah-tengah tahun ya, atau masuk bulan ke-9, ke-10, dengan berbagai kesibukannya semakin bertambah misalnya. Akhirnya mulai, bolong-bolong, ketinggalan lama-lama bablas. Saya juga pernah ngalami seperti itu. Jadi saya juga bukan orang yang sempurna gitu. Kadang-kadang kan punya kekurangannya. Tapi kan disitulah mulai belajar untuk disiplin ya. Makanya kan di dalam kita buka di dalam Mazmur ya. Mazmur pasal yang ke-1 ayat ke-1 sampai ke-3. Untuk meneguhkannya. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kenapa dikatakan seperti ini pemazmur? Maksudnya mengingatkan supaya kalau kamu mau ya supaya kamu hidup tidak menurut orang fasik, ya, kamu berdiri itu dijauhkan dari segala dosa, kamu dijauhkan dari segala kumpulan pencemooh, kamu harus menjadikan firman itu sebagai kesukaan di dalam hidupmu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, itu kan luar biasa sekali ya. Pemazmur aja udah mengingatkan hal itu. Nah, bukan cuma menjadi ayat hafalan aja, tapi bagaimana kita pelajari ya. Jadi kalau baca firman Tuhan kan kadang-kadang juga kan suka kejar target ya, kejar tayang. Wah, ini pokoknya hari ini harusnya ya udah baca udah selesai. Udah pokoknya ada contreng, udah selesai. Tapi kita enggak memahaminya, kita enggak merenungkannya. Kita cuma sekedar baca aja seperti itu. Itu sayang sekali. Bukankah firman Tuhan kan di dalam Yohanes 15 itu kan udah sangat jelas gitu ya. Itu sangat jelas sekali. Kenapa kita harus jadikan firman itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 dari ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, satu dalam di sini. Sudah bersih karena firman. Jadi kalau kita baca firman, kita renungkan firman, kita selidiki firman, firman itu ternyata bisa membersihkan seluruh kehidupan kita. Hal-hal yang kotor ya mulai kita buang, kita benar-benar singkirkan dari kehidupan kita dan mulai masuk sesuatu yang murni, sesuatu yang ilahi, yang dari Tuhan ini, firman Tuhan ini ya. Itu kan menjadi kekuatan. Ayat yang keempatnya dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya. Di sini kata barang siapa tinggal di dalam aku, Yesus sendiri berkata seperti itu. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita enggak tinggal di dalam firman-Nya Tuhan, enggak menjadikan firman itu sebagai sesuatu yang penting, ya kita udah tinggal di luar dari pokok anggur ini, yaitu Tuhan. Jadi ketika kita lakukan segala sesuatu mungkin dengan berbagai pengalaman, pengetahuan kita, kecerdasan kita, ya keahlian kita, mungkin sepertinya berhasil. Tetapi itu sesuatu yang bukan tujuannya, yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu adalah tinggal di dalam aku di dalam dia. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kemudian ada buahnya, itu buahnya adalah hasil dari sebuah perjalanan, sebuah proses yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan lagi ajarkan buat kita. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kan satu kekuatan waktu kita baca tadi di dalam Yosua tadi. Jadi kalau mungkin selama ini ada beberapa ya dari kita, di antara kita mungkin, kenapa ya saya gagal terus? Kenapa ya saya belum berhasil? Kenapa saya tidak berhasil? Karena ada yang belum berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya, kalau belum berhasil berarti kan mungkin ini belum waktunya Tuhan. Nantikan aja. Ya. Tapi kan kalau yang tidak berhasil selalu gagal, tidak berhasil. Bahkan boro-boro ada beruntungnya seperti itu. Nah, itu perlu mempertanyakan, ya ngecek lagi pada diri kita sendiri. Nah, itulah makanya ya kenapa ketika kita tinggal di dalam Dia, tadi kan ayat firman-Nya udah jelas, ya. Mintalah apa saja. Jadi mintalah sesuatu, mintalah cuma itu aja, enggak, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita nerimanya kan kita enggak memperlakukan hal yang kita terima itu dengan sesuatu yang sebebas-bebasnya, enggak. Tapi tetap kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik, dengan sebaik-baiknya atas apa yang Tuhan percayakan. Nah seperti itulah, itu yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah sadari bahwa firman Tuhan adalah petunjuk atau penuntun yang sangat penting bagi hidup orang percaya. Nah yang kedua, sadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang harus selalu kita andalkan. Ini kan rasanya poin ini paling sering gitu ya untuk kita terima, kita dengar. Tapi sejujurnya kenapa saya tekankan lagi ya, kadang-kadang kita sering kali lupa. Kita sering kali enggak mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Enggak menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya kadang-kala kan masih suka dengan cara-caranya sendiri. Ayat yang ke-9 dari Yosua pasal yang pertama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya di sini dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa orang bisa merasakan rasa kecut dan tawar hati? Ya karena dalam pengiringannya tadi, ya seringkali mungkin di dalam pengiringannya kepada Tuhan dia ngalami hal-hal yang nggak enak buat dirinya. Nah ketika dia ngalami hal itu, dia mungkin berdoa, dia mencoba untuk baca firman dan sebagainya, tapi tidak di dalam satu bentuk ketaatan sepenuhnya, tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Aduh hari ini masih belum ditolong Tuhan, aduh cari cara nih begini, aduh gimana ya, cari orang, cari si A, cari si B dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai cara supaya apa yang dia mau itu dipenuhi hari itu. Nah ini kan kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau enggak terjadi, aduh lama-kelamaan membuat dirinya jadi putus asa. Mengalami tekanan, hari lepas hari, semakin berat, semakin stres, ya terintimidasi. Sampai akhirnya muncul keraguan-raguan. Bener gak ya janji Tuhan? Jangan-jangan gak bener. Kemudian karena hal itu dibiarkan seperti itu, lama-kelamaan akhirnya yang terjadi ya jadi tawar hati, nggak ada lagi kegairahan, nggak ada lagi semangat, ya antusiasnya, kerinduannya pada Tuhan itu udah nggak ada lagi semua itu pokoknya dianggap itu sudah berlalu, itu udah berakhir, itu udah nggak ada gunanya. Kadang-kadang seperti itu dalam kondisi kecut dan tawar hati. Makanya di poin yang pertama tadi kan kita harus jadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang penting. Ini benar-benar harus menjadi penopang ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi sesuatu, ya kita lakukan itu, maka Tuhan, ya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan itu adalah sesuatu yang harus menjadi pribadi yang kita andalkan. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang penting itu kan kadang-kadang sering kali membuat orang tuh goyah imannya, goyah rasa percayanya kepada Tuhan, goyah terhadap janji-janjinya Tuhan. Sangat-sangat mudah, ya rawan sekali, ya pengharapannya, ya, jadi akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi lebih mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Bukankah firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5-8 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang kecut, orang yang tawar hati, itu sebetulnya orang yang udah menjauh dari Tuhan. Udah enggak lagi percaya kepada Tuhan, kepada janji-janjinya.
Ya, padahal janji-janjinya itu kan luar biasa sekali. Nah ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kan akibatnya ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, kebalikannya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kan hampir sama dengan Mazmur 1 ayat yang ketiga tadi ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Ditanam di tepi aliran air. Itu kan dahsyat sekali ya. Jadi kan Yeremia 17 ayat yang ke-8 dengan Mazmur 1 ayat 3 ini kan hampir ada kesamaannya. Makanya kenapa kita harus ya diumpamakan kita itu harus seperti pohon yang ditanam. Jadi benar-benar kita itu harus bertumbuh, harus ada di dalam sebuah wadah, sebuah gereja yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Makanya harus hati-hati. Ya. Hari-hari ini kan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang mirip-mirip. Ya. Tetapi bersyukurlah Bapak Ibu ketika kita ada di dalam wadah gereja di sini. Ya. Yang benar-benar mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Ya. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita belajar untuk mencoba untuk menggali, memahami. Ya, supaya semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi benar-benar belajar pada tuntunan atau arahan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengalami proses, jangan cepat-cepat ngeluh. Ya. Jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Nggak mau diproses seperti itu. Aduh, itu sangat disayangkan sekali. Tapi justru kita harus menjadi orang yang bersyukur. Ya, lewat sebuah proses itu kan menjadi pembelajaran untuk kita memiliki iman percaya. Ya. Kemudian belajar juga memahami bahwa untuk diproses itu kita lagi dibentuk, kita lagi dimurnikan, ya, oleh Tuhan. Nah, makanya butuh yang namanya waktu menjalani itu kesetiaan, ketaatan, ketekunan, ya, kerja keras, ya, pengorbanan, ya, itu dibutuhkan, ya. Dan pasti waktu kita melakukan itu bonusnya itu ada, ya, bonusnya itu ya keberuntungan, ada kejutan-kejutan, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan, kejutan-kejutan yang kadang-kadang nggak pernah kita pikirkan, Tuhan kasih, Tuhan berikan itu. Di tengah-tengah proses yang kita jalani. Karenanya yuk, mari kita jalani aja, kita bersyukur ya lewat pesan Tuhan ini ya. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita layani itu kan Tuhan yang maha besar. Karenanya biarlah pagi hari ini dua hal ini saja yang bisa saya bagikan, bisa semakin memperlengkapi Bapak Ibu di dalam memahami pesan Tuhan ini dan kita menghidupi, menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang kedua, sadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang harus, ya, saya katakan harus kita jadikan sebagai selalu kita andalkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati.